Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone yang menurut gua adalah handphone terbaik untuk tahun ini. Dan ini adalah iPhone 12 Pro Max. Well, HP ini adalah HP yang dijual dengan harga 20 juta lebih. Dan kenapa dengan harga tersebut gue bisa bilang sih iPhone 12 Pro Max ini adalah HP terbaik untuk tahun ini. So buat kalian penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Pertama-tama seperti biasa kita bakal bahas dulu mengenai sektor desain si iPhone 12 Pro Max ini. Nah, di sini kalau kita ngeliat dari sektor desainnya, gue bisa bilang desain dari iPhone 12 Pro Max ini tuh kelihatan elegan dan juga premium banget. Terutama pada saat ini iPhone 12 series itu udah menggunakan desain yang mengotak, sehingga menurut gue ini tuh menambahkan kesan tegas pada seri iPhone 12, terutama untuk iPhone 12 Pro Max. Nah, selain itu yang gue suka dari iPhone 12 Pro Max ini yaitu build quality-nya, di mana HP ini menggunakan material stainless steel untuk bagian framenya, dan pada bagian kacanya HP ini juga udah memiliki lapisan ceramic shield, yang dimana ini tuh diklaim oleh Apple, bikin HP ini bisa lebih tahan terhadap jatuh hingga 4 kali lipat dari generasi sebelumnya. Nah, tapi untuk masalah ini gue jujur aja kurang gitu peduli, karena kalau gue pakai HP itu gue pastinya selalu pakein case dan juga anti gores. Nah, ngomongin soal case sendiri, gue bisa bilang HP ini tuh wajib banget buat kalian pakein case. Karena kalau menurut gue pribadi, handling dari si iPhone 12 Pro Max ini tuh nggak gitu enak. Well, ini menurut gue disebabkan oleh sudut-sudut si iPhone 12 Pro Max ini yang menyiku, sehingga bikin handling saat kita lagi pakai si iPhone 12 Pro Max ini tuh jadi kurang nyaman, apalagi kalau kita nggak pakein case di HP ini. Di sini kalau yang gue rasain untuk pemakaian sehari-hari, HP ini tuh berasa gede banget, dan kalau dipakai untuk lama-lama tuh gue ngerasa HP ini tuh agak kurang nyaman. Ya ini sih gue nggak tahu apakah gue yang belum beradaptasi atau gimana. Tapi yang jelas apabila dibandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya, tentu aja menurut gua handling dari iPhone 12 Pro Max ini tuh nggak lebih baik dibandingkan iPhone 11 Pro Max. Hal ini juga didukung dengan ukuran HP ini yang mewajibkan banget buat kita untuk pakai HP ini dengan dua tangan, karena kalau HP ini dipakai dengan satu tangan, tentu aja ukuran dari iPhone 12 Pro Max ini tuh kegedean. Dan buat kalian yang sering pakai HP dengan satu tangan, gua langsung aja bisa saranin kalian buat pakai iPhone 12 versi yang Pro biasa aja. Lalu berlanjut ke bagian depannya. Di sini agak gue sayangkan ukuran notch dari iPhone 12 series itu tuh masih gede banget. Dan gue berharap kedepannya Apple itu bisa ngecilin ukuran notch mereka, supaya ukuran layar dari HP ini tuh bisa kelihatan jadi lebih plong. Nah, ngomongin soal layarnya sendiri, di sini ukuran layar dari iPhone 12 Pro Max tuh mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana iPhone 12 Pro Max memiliki layar berukuran 6,7 inci dengan panel Super Retina OLED XDR display, dan juga memiliki resolusi Full HD+. Untuk kualitas layarnya sendiri, menurut gua kualitas layar dari iPhone 12 Pro Max ini tuh udah setara dengan HP-HP flagship mahal lainnya, dimana kualitas layarnya ini iPhone 12 Pro Max memiliki reproduksi warna yang oke banget, serta memiliki kualitas ketajaman layar yang menurut gua tuh tajam banget. Intinya untuk urusan visual layarnya, gua nggak ada komplain sama sekali sama iPhone 12 Pro Max ini, tapi gua ada komplain mengenai refresh rate dari si iPhone 12 Pro Max, di mana HP ini tuh masih mengusung refresh rate 60 Hz, dan tentu aja buat gue yang udah biasa pakai HP dengan refresh rate di atas 120 Hz, gue tuh berasa scrolling di iPhone 12 Pro Max ini tuh jadi agak patah-patah. Lalu berlanjut ke sektor audionya. Di sini iPhone 12 Pro Max dilengkapi dengan setup dual stereo speaker. Namun seperti biasa, iPhone itu tuh udah nggak menyertakan lubang earphone jack 3,5 mm. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari iPhone 12 Pro Max, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Berlanjut ke sektor dapur pacunya, di sini iPhone 12 Pro Max menggunakan chipset dengan fabrikasi terbaru yaitu 5 nanometer, dan chipset tersebut adalah Apple A14 Bionic. Selain itu, chipset ini juga ada support 5G, dan untuk RAM-nya HP ini tuh memiliki RAM berukuran 6GB, serta memori internal 128GB yang nggak bisa ditambah lagi dengan micro SD. Untuk AnTuTu benchmark-nya di sini iPhone 12 Pro Max berhasil mendapatkan skor 644.000
Dan untuk ngetes performa gaming dari iPhone 12 Pro Max, gue udah ngetes HP ini dengan beberapa game seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan kalau untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh cuma bisa dimainin sampai grafik smooth extreme sampai Ultra HD di frame rate ultra. Dan sayangnya HP ini tuh belum bisa 90 fps kayak HP-HP Android lainnya. Well, untuk gameplaynya sendiri, HP ini tuh jujur aja masih bisa berjalan dengan sangat lancar. Dan yang gue suka, touch response layar dari iPhone 12 Pro Max ini tuh berasa enak banget. Selain itu, suhunya kalau dipakai untuk main game PUBG Mobile juga aman-aman aja. Tapi ini berbeda kalau kita lagi pakai untuk main game Genshin Impact. Nah, di sini kalau kita pakai untuk main game Genshin Impact di setelan rata kanan, di sini baru berasa kalau iPhone 12 Pro Max tuh mulai panas. Dan suhu panasnya ini tuh gua rasain di sebelah kamera dari si iPhone 12 Pro Max ini. Well, meskipun begitu, kalau dipakai untuk main game Genshin Impact, HP ini tuh jarang banget terjadi frame drop. Dan seandainya ada frame drop pun, itu tuh terjadi saat HP ini lagi panas aja. Nah, terlepas dari itu semua, kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, si iPhone 12 Pro Max ini tentu aja lancar banget. Dimana dengan iOS 14.3, HP ini juga memiliki manajemen baterai yang menurut gua tuh oke banget. Well, meskipun ukuran baterai dari iPhone 12 Pro Max ini lebih kecil dari pendahulunya, tapi baterai dari iPhone 12 Pro Max ini tuh bisa bertahan 1 harian lebih. Untuk SOT-nya sendiri, HP ini gue pakai dari pagi sampai malam. Dan untuk SOT-nya sendiri, HP ini tuh bisa tembus di angka 6-7 jam. Dan itu pun HP ini tuh masih menyisakan baterai di angka 20%, which is gue bisa bilang baterai dari iPhone 12 Pro Max ini tuh awet banget. Nah, ada satu buah hal yang gue sayangkan dari iPhone 12 Pro Max ini, HP ini tuh nggak dibekali dengan charger dari kotak box pembeliannya, sehingga ini tuh memaksa gue untuk membeli charger 20 watt dari Apple yang dihargai dengan harga yang mahal banget, yaitu 500.000. Well, dengan charger 20 watt ini, si iPhone 12 Pro Max ini untuk dicas dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Dan selain itu, iPhone 12 Pro Max juga dibekali dengan fitur wireless charging up to 15 watt. Tapi sayangnya ini tuh dijual terpisah dan harganya menurut gua tuh mahal banget. Sehingga menurut gua charger kabel tentu aja menjadi solusi yang tepat, karena kita bisa menghemat harga dan tentu aja ngecasnya bisa lebih cepat. Lalu lanjut ke sektor kameranya. Di sini iPhone 12 Pro Max dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini memiliki kamera utama 12 megapiksel, lalu ada juga ultrawide 12 megapiksel, dan yang terakhir yaitu kamera telefoto sebesar 12 megapiksel. Selain itu, HP ini juga memiliki sensor LiDAR, dan yang membedakan si iPhone 12 Pro Max ini dengan iPhone 12 Pro biasa, HP ini tuh memiliki ukuran sensor yang 47% lebih lebar, dan HP ini juga memiliki sistem stabilisasi sensor shift atau yang biasa dikenal sebagai IBIS. Lalu selain itu perbedaannya, iPhone 12 Pro Max juga memiliki kamera telefoto dengan focal length 65 mm, yang dimana ini tuh memberikan kemampuan zoom sampai 2,5 kali. Nah, untuk hasil fotonya, di sini tuh menurut gua udah ketebak banget, dimana untuk hasil fotonya iPhone 12 Pro Max bisa ngasilin foto yang hasilnya tuh tajam banget, dan selain itu HP ini juga memiliki dynamic range yang juga bagus banget. Selain itu yang gue suka dari iPhone itu untuk kamera ultrawide dan juga telefotonya itu tuh nggak jomplang dengan kamera utamanya, dimana untuk hasil ketiga lensanya ini tuh menurut gue tuh sama-sama bagus. Lalu kalau dipakai untuk foto orang, HP ini juga bagus banget, dimana si iPhone 12 Pro Max bisa ngasilin gambar dengan skin tone yang natural, dan juga detail yang menurut gue tuh tajam banget. Namun ada beberapa hal yang gue sayangkan terutama di mode portrait, dimana di mode portraitnya HP ini tuh menurut gue masih sama seperti generasi sebelumnya, dimana iPhone 12 Pro Max ini juga kadang-kadang bisa nangkap gambar mode portrait dengan edge detection yang menurut gue tuh enggak gitu rapi. Lalu masuk ke foto low light. Di sini menurut gua hasil foto low light dari iPhone 12 Pro Max ini tuh bagus banget, dimana sekarang fitur night mode tuh bisa dipakai di ketiga lensanya. Untuk hasil fotonya pun menurut gua HP ini udah masuk jajaran kamera HP terbaik. Tapi yang paling bikin gua salut sama iPhone 12 Pro Max ini, HP ini tuh bisa dipakai night mode untuk foto portrait, dan untuk hasilnya overall surprisingly tuh bagus banget. Masuk ke sektor videografinya. Di sini iPhone 12 Pro Max bisa ngerekam hingga 4K 60fps dengan sangat stabil, dan tentu aja ini menurut gue disebabkan oleh sensor shift stabilization yang ada di iPhone 12 Pro Max ini. Lalu selain itu kamera belakang dari iPhone 12 Pro Max juga ada support fitur perekaman HDR Dolby Vision, sehingga untuk sektor videografinya gue bisa nobatin si iPhone 12 Pro Max ini adalah yang terbaik untuk saat ini.
Nah, tapi sebelumnya gue juga memiliki keluhan mengenai sektor videografi dari iPhone 12 Pro Max ini, di mana HP ini kalau dipakai untuk merekam di malam hari dan juga banyak lampu, di sini HP ini bisa menghasilkan flare yang menurut gue mengganggu banget, dan flare ini juga udah gue rasain dari iPhone 11 series. Oh iya, sebelumnya gue pengen kasih tau juga nih, setelah gue update HP ini ke iOS 14.3, HP ini tuh sekarang udah support fotografi dengan format RAW, dan tentu aja dengan format RAW, hasil foto dari iPhone 12 series ini tentu aja lebih leluasa untuk urusan editing. Lalu berlanjut ke kamera depannya. Di sini kamera depan dari iPhone 12 Pro Max memiliki resolusi 12 megapiksel, dan untuk hasil fotonya seperti biasa untuk urusan kamera depan iPhone itu menurut gua yang paling bagus. Di sini hasil fotonya itu detail dan juga bagus. Dan selain itu yang bikin gua salut, HP ini tuh juga memiliki night mode di kamera depannya, sehingga kalau dipakai untuk selfie di kondisi kurang cahaya, HP ini tuh masih bisa menghasilkan foto yang cukup bagus. Untuk videografi di kamera depannya, iPhone 12 Pro Max bisa ngerekam hingga 4K 60fps. Dan buat kalian penasaran dengan hasil contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12 Pro Max, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12 Pro Max. Dan ini gue pakai di resolusi 4K 60fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kami bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi adalah hasil foto dan juga video dari iPhone 12 Pro Max. Dan dengan hasil tersebut gue bisa bilang hasil foto dan juga video dari iPhone 12 Pro Max adalah hasil kamera terbaik untuk smartphone saat ini. Lalu yang terakhir lanjut ke sektor harganya. Di sini iPhone 12 Pro Max dijual dengan harga mulai dari 20.500.000 untuk varian terendah yaitu 128GB seperti yang gue miliki. Nah, dengan harga tersebut HP ini juga udah dilengkapi dengan fitur IP68 yang bisa tahan hingga 6 meter. Dan dengan harga tersebut gue juga sangat menyayangkan iPhone 12 Pro Max cuma memiliki refresh rate 60Hz yang tentu aja bikin experience kita saat scrolling di iPhone 12 Pro Max ini tuh kalah apabila dibandingkan dengan HP-HP Android yang udah memiliki layar 120Hz ke atas. So, terlepas dari layarnya yang belum 120Hz, menurut gua iPhone 12 Pro Max ini tuh layak banget buat kalian beli, karena secara untuk peningkatannya menurut gua tuh berasa lumayan banget. So, kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.